adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 4 SD atau MI bab 1 materi pecahan. Nah, berhubung materi pecahan ini ada banyak, jadi akan dibagi menjadi 3 bagian. Hari ini kita akan belajar bagian pertama. Materi pecahan bagian pertama yaitu 1. Mengenal pecahan. Mengenal pecahan dimulai dari bentuk pecahan dulu. Bentuknya seperti ini adik-adik. Dibacanya A per B. A disebut dengan pembilang. B disebut dengan penyebut. Contoh, misalkan saya mempunyai lingkaran. Lalu saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, saya warnai warna hijau. Lalu, 3 bagian lainnya, saya warnai warna biru. Pertanyaannya, tuliskan pecahan pada gambar yang berwarna hijau. Nah, begini adik-adik. Pembilang sama dengan yang ditanyakan. Di sini kan pecahan yang berwarna hijau yang ditanyakan. Pecahan berwarna hijau ada 1 dan penyebutnya yaitu keseluruhan. Keseluruhannya yaitu jumlah potongannya ada 4 kan? Jadi pecahan berwarna hijau adalah 1/4. Paham kan? Materi kedua yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai. Pecahan senilai dapat dihasilkan dari mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalkan 1/2 senilai dengan 2/4. Ini didapat dari pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan 2, 4. Contoh, 2/5 sama dengan titik-titik per 20. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, maka adik-adik mengikuti instruksi ini ya. Pecahan senilai didapat dari mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, di sini kan ada 2 penyebut. 5 ke 20 dikalikan berapa ayo? Benar sekali, dikalikan 4. Jika di bawah dikalikan 4, maka di atas pun dikalikan 4. 2 kali 4 yaitu 8/20. Jadi 2/5 senilai dengan 8/20. Titik-titik yang kosong ini berarti angka 8. Nah, mengerti kan? Materi ketiga, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai tetapi pembilang dan penyebutnya paling kecil. Tipsnya adalah menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, bentuk sederhana dari 4/12 adalah, nah, 4/12. Adik-adik perhatikan tipsnya ya. Tipsnya di sini dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang, berapa yang dapat membagi 4 dan 12? Angka berapa yuk? Ya benar, angka 4. Angka 4 bisa membagi 4 itu sendiri dan bisa membagi 12. Hasilnya yaitu 1/3. Atau jika adik-adik tidak hafal pembagian seperti ini, maka dilakukan pembagian beruntun. Seperti ini. 4/12. Mula-mula dibagi dengan angka 2. Angka 2 kan bisa membagi angka 4 dan 12 kan? Nah, 4 bagi 2.
12 bagi 2 hasilnya 2/6. 2/6 ini adik-adik masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa yo? Ya benar, dibagi angka 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2, hasilnya 1/3. 1/3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi kan? Sudah tidak bisa dibagi 2, sudah tidak bisa dibagi 3. Jadi 1/3 merupakan bentuk paling sederhana dari 4/12. Gimana adik-adik? Paham kan? Materi keempat, mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ada 2. Pertama, penyebut sama. Mengurutkan pecahan penyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilang pecahan. Contoh, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini kan sudah sama semua ya, Dek, penyebutnya. Berarti tinggal membandingkan pembilang pecahan. Membandingkan pembilang pecahan dari terkecil ke terbesar, yaitu 1, 3, dan 4. Maka urutan pecahannya 1 ini kan 1/5. Kemudian 3 ini kan 3/5. Dan 4 yaitu 4/5. Jadi seperti ini urutannya adik-adik. Kedua, penyebut berbeda. Mengurutkan pecahan penyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan penyebut pecahan terlebih dulu, kemudian mengurutkan pembilangnya. Contoh, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. 5/6, 1/2, 2/3. Untuk penyebut berbeda, maka langkah pertama yaitu menyamakan penyebut pecahan. Jadi, ini kan pecahannya ada angka 2, 3, dan 6. Kalian harus hafal perkalian dari penyebut ini, lalu menentukan angka yang sama dari ketiganya untuk dijadikan penyebut. Seperti ini maksud saya, adik-adik. Nah, perkalian 2, 3, dan 6. Perkalian 2 ada 2, 4, 6. Perkalian 3 ada 3, 6, 9. Perkalian 6 ada 6, 12, dan 18. Di sini, dari ketiganya, angka 6 sama-sama ada kan? Jadi, angka 6 dijadikan penyebutnya. 6 ke 6 ini kan dikalikan 1. Jika di bawah dikalikan 1, di atas pun dikalikan 1. 2 ke 6 ini kan dikalikan 3. Maka seperti ini deh, dikalikan 3 juga ya di atasnya. 3 ke 6 ini kan dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 juga ya di atas. Hasil pecahannya seperti ini. 5 kali 1, 5. 6 kali 1, 6. 5/6. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3/6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4/6. Nah, udah sama kan ya penyebutnya? Berarti langkah selanjutnya yaitu mengurutkan pembilangnya. Diurutkan dulu deh. Yang diminta kan dari terkecil ke terbesar. Berarti urutan pembilang pecahan di atas yang ini ya. Dari terkecil ke terbesar yaitu 3, 4, dan 5. Maka urutan pecahannya yaitu kan dari yang terkecil 3 kan. 3/6 ini sama dengan 1/2. Jadi yang terkecil ini. Terus yang terkecil kedua yaitu kan 4. 4 ini kan 4/6 sama dengan 2/3. Jadi terkecil yang kedua yaitu 2/3. Kemudian ini yang terbesar ya, 5. 5/6 sama dengan 5/6 kan. Jadi seperti ini deh urutannya. Dari terkecil ke terbesar yaitu 1/2, 2/3, 5/6. Gimana adik-adik? Paham kan?
Latihan soal. Nah, ini ada latihan soal. Dikerjakan ya adik-adik. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian kurang dengan soal materi ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini, beserta jawaban dan nilainya. Jadi, kalian bisa mengkoreksi bagian mana kalian yang kurang paham. Nah, untuk penguploadan materi akan dilakukan setiap 2 hari 1 kali. Cukup sampai di sini ya, Dek, pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang telah dijelaskan. Sampai jumpa!